menjelaskan sejauh mana program-program kerja apa saja yang dilakukan PD Pasar menghadapi COVID di pasar ini. Silakan Pak Basdir. Ya, jadi baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pertama terkait dengan persoalan tema diskusi kita, pasar adalah klaster. Kalau menurut kami sih tidak juga. Kenapa? Karena sampai hari ini belum ada tes, kecuali rapid test di bulan Mei kemarin. Selanjutnya itu belum ada tes yang membuktikan bahwa di pasar epicentrum penyebaran COVID ini. Kemarin waktu rapid test di bulan Mei, dari hampir 7.000 yang dirapid, yang reaktif itu 204 reaktif, berarti sekitar 3%. Setelah diisolasi di hotel wisata COVID, ternyata yang positif itu tidak sampai 20 dari 200 orang itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah yang telah kami lakukan di PD Pasar, ya, sejak bulan Maret itu kita sudah memberikan himbauan kepada pedagang maupun pengunjung yang masuk ke pasar terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Itu sejak Maret. Ada yang berupa surat edaran resmi dari kami itu sudah 3 kali, Maret sampai dengan Juli. Kemudian himbauan dengan menggunakan pengeras suara atau petugas kami keliling ke area pasar itu setiap hari dilakukan. Itu setiap hari, boleh dicek. Nah, kemudian kami juga sudah memasang tempat cuci tangan di seluruh pasar yang ada. Ada jumlahnya itu antara 2 sampai 5 unit setiap pasar. Kemudian kami juga ada itu apa namanya? Termogan. Pengukur suhu. Ya, itu sudah dilakukan. Kemudian pemasangan spanduk-spanduk untuk himbauan, bahkan pengaturan arus, jalur masuk, jalur keluar itu juga sudah kami pasang. Nah, memang mengurus pasar itu tidak sama dengan mengurus mall. Kalau di mall itu kan gampang saja, berapa pintu masuk itu dijaga semua dan yang datang itu tertib. Pedagang juga di sana itu relatif tingkat pendidikan dan tingkat kesadarannya jauh lebih tinggi daripada di pasar. Belum lagi tingkat ekonomi di mall itu tentu sangat berbeda dengan di pasar. Sehingga memang kita di PD Pasar ini dibutuhkan kesabaran, ini sekaligus menjadi tantangan untuk memberikan edukasi dan penyadaran terhadap masyarakat di pasar, baik masyarakat pedagang maupun masyarakat pengunjung. Memang gampang-gampang susah. Beda kalau misalnya teman-teman di mall, ya enak saja diberikan edukasi, gampang. Tapi kalau di pasar, Pak, aduh kadang-kadang memang ya diajak berkelahi lagi kita kalau di pasar, tetapi kan tidak masalah. Ini kan demi kebaikan masyarakat, kebaikan pengunjung di pedagang maupun pengunjung itu sendiri. Kami sadari kemarin ada kritikan dari teman-teman di ID terkait dengan protokol kesehatan di pasar. Kami tentu berterima kasih sekali. Itu adalah sebuah hal yang menurut kami wajar dan menjadi cambuk bagi kami untuk semakin bisa memperketat protokol kesehatan di pasar-pasar. Saat ini kami bersyukur dengan adanya pihak TNI juga yang membantu kami setiap hari. Di pasar itu ada kurang lebih 10 sampai 20 orang TNI yang standby setiap hari mulai pagi sampai sore bersama-sama dengan pegawai kami di pasar. Alhamdulillah tingkat kepatuhan sejak adanya petugas TNI itu sudah mulai meningkat. Terima kasih kepada Bapak TNI, Pak Panglima, dan kami berharap ini bisa terus tingkat kesadaran masyarakat kita semakin bagus sehingga nanti itu protokol kesehatan bisa menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diingatkan lagi. Sekali lagi kami mengakui memang bahwa masih banyak pedagang kita yang kadang-kadang ngeyel, kadang-kadang juga tidak mematuhi protokol, tetapi kami tidak bosan-bosan untuk selalu menghimbau
kami tidak bosan-bosan untuk selalu melakukan edukasi. Ya biasalah tantangannya kalau mengurusi masyarakat pedagang kita seperti itu. Bahkan kami sudah baru-baru ini kami sudah memberikan surat edaran berupa termasuk ada sanksinya ketika terjadi pelanggaran, dan kita lihat ini mudah-mudahan beberapa waktu ke depan ini bisa berjalan dengan efektif. Saya kira seperti itu. Siap. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan ke Pak Sahab. Pak Sahab, belakangan kan ini ada kebijakan dari pasar sendiri. Baiklah pemakaian masker, cuci tangan, protokol kesehatan lah. Melihat sasaran sosialisasinya ini adalah pedagang pasar maupun pengunjung, apakah ada upaya dari PD pasar sendiri, tentunya membagikan masker gratis atau hanya mengingatkan saja bahwasanya harus pakai masker? Gitu. Ya silakan Pak Sahab. Terima kasih. Sebetulnya saya mau share ini, ada materi sedikit saya mau share. Cuman tidak bisa kayaknya ya. Tidak bisa share ya. Bisa share. Saya tidak bisa share screen di sini. Saya tidak bisa share screen kayaknya di sini. Ya. Siap. Ya. Dipaparkan saja Kak Sahab. Oke. Jadi begini, tentu ada beberapa hal yang kita lakukan. Tadi Pak Dirut sudah secara umum disampaikan. Ya, jadi di pasar bukan kita tidak melakukan, tapi ada upaya-upaya yang kita lakukan. Tentunya di sini yang pertama adalah bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap warga pasar. Warga pasar itu kan pedagang, pembeli, karyawan, ya. Kemudian tentu harus ada respon. Jadi tadi Pak Dirut sudah sampaikan ya, kita sudah membentuk tim, SK tim, edukasi, bahkan sebelum PSBB 1 dan 2 itu sudah kita lakukan apa yang menjadi keinginan daripada pemerintah kota. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sterilisasi pasar kita sebetulnya ini sudah berjalan, sudah berlangsung. Cuma kalau misalnya pasar sudah steril, jadi pertanyaan adalah apakah masyarakat yang datang ke pasar ini juga sudah steril? Ya, itu juga yang penting. Karena kalau kita melihat sekarang ini, Kota Makassar ini sudah zona merah. Ya, pertanyaannya sekarang, kenapa kita tidak blok? Misalnya Kecamatan A sudah zona merah. Kita carilah 180 misalnya di situ positif, di mana kelurahan apa, RT apa, RW apa. Sehingga ketika misalnya mau ke pasar, itu jangan ke pasar dulu karena itu bisa bisa menyebarkan. Sehingga secara teknis kita PD Pasar sudah membuat sistem untuk bagaimana orang bisa belanja tanpa harus ke pasar. Mengenai pembagian masker, saya kira pedagang itu mungkin sudah 4 minta 5 maskernya, ya itu. Cuma memang kesadaran ini yang perlu, karena begini, ini kan sama halnya kalau kita sosialisasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, iya kan? Mencuci tangan itu sudah lama itu sebetulnya, ya. Tetapi namanya juga proses penyadaran itu sudah puluhan tahun loh. Kita lakukan sosialisasi cuci tangan, tapi apakah semua lakukan? Tidak, ya. Sehingga memang di pasar ini dengan adanya TNI tadi Pak Dirut sampaikan, ketika TNI ada memang luar biasa. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan. Tidak selamanya TNI ada di situ, sehingga butuh penyadaran. Nah, ke depan di pasar itu sebetulnya ada pojok sehat. Kemudian ada 8 indikator PHBS, salah satunya cuci tangan pakai sabun. Sekarang bertambah, ya. Jadi sekarang bertambah harus pakai masker, cuci tangan pakai sabun sebelum masuk, itu sudah biasa. Kemudian jaga jarak. Nah, ini. Jadi memang dari 18 pasar kita di Kota Makassar ada 24 pasar darurat. Nah, pasar darurat inilah yang kita harus ada kerjasama. Ya. Jadi yang jelas di peraturan Wali Kota Perwali 36 tahun 2020 itu sudah mencakup, ya, bahkan setelah keluarnya Perwali 36, Pak Dirut sudah menandatangani, ya, edaran dan edaran itu tegas sekali edarannya, bahwa apabila ditemukan tidak pakai masker ada sanksi, bahkan sampai pencabutan surat izin berjualan. Jadi seperti itu. Oh siap.
Saya lanjut ke Kak Masdir. Kak Masdir, ini kan sudah ada kerjasama dengan TNI, kepolisian, dan petugas-petugas lain yang terkait dengan Satgas Covid. Dari PD Pasar sendiri menyiapkan personil, terus bagaimana cara kinerja mereka untuk menertibkan atau menekankan soal protokol kesehatan ini. Iya. Jadi kami di setiap pasar itu kan ada kantor unit. Jadi di 18 pasar itu, unit pasar, ada kepala pasarnya dan ada pegawainya. Ada staf, ada kolektor, ada bagian ketertiban. Semua, mulai dari kepala pasar sampai dengan kolektor, itu menjadi petugas terkait dengan protokol kesehatan. Jadi pola yang kami lakukan, yang pertama bersama-sama dengan pihak TNI di pintu-pintu masuk untuk mengawasi para pedagang maupun pengunjung yang mau masuk ke pasar. Kalau tidak pakai masker, disuruh pulang cari masker dulu. Kalau suhu tubuhnya di atas 38, dilarang masuk. Ini sementara berjalan. Kemudian yang kedua, boleh dicek juga, setiap hari itu petugas kami bersama dengan pihak TNI keliling jalan yang ada toa, fasilitas toanya, jalan menggunakan toa. Yang tidak ada fasilitas toanya, menegur satu persatu orang yang ditemukan tidak menggunakan masker. Nah, yang paling terakhir ini kami lakukan, kemarin kita sudah bagikan itu surat edaran sudah beberapa waktu lalu. Kemudian tadi itu sudah kita bagikan lagi surat pernyataan. Karena di edaran pertama itu disebutkan apabila ditemukan melanggar, maka dia membuat pernyataan dan disuruh pulang. Kedua, dia masih melakukan, itu kita larang dia berjualan selama 3 hari. Ketiga lagi kita temukan dia, kita cabut izinnya, surat izin berjualannya. Nah, tadi sudah kita bagikan ke seluruh kepala unit pasar itu tentang pernyataan bagi pedagang untuk tidak melanggar lagi. Ini sudah tadi dibagi, mungkin besok sudah sambil jalan ini teman-teman TNI dan petugasnya kami melihat orang yang melanggar, kalau ternyata dia sudah 2 kali ditemukan, isi surat pernyataan itu. Kalau masih ditemukan lagi, maka ya sanksinya akan lebih tegas lagi. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di pintu-pintu masuk. Kemudian perintahnya kami itu, petugas kami 3 kali dalam sehari keliling pasar melakukan himbauan tentang protokol kesehatan. Itu yang kami lakukan. Yang terakhir tadi itu yang surat pernyataan yang saya maksud. Siap. Berhubung Pak Dr. Wahyu sudah bergabung, saya persilakan Pak Wahyu melaporkan sedikit. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan beberapa program PD Pasar hingga mulai dari sanksi dan protokol kesehatan di pasar. Dr. Wahyu, bagaimana menurut kita dengan kondisi pasar sekarang ini? Apakah bisa menjadi klaster selanjutnya dengan kondisi saat ini? Ya, makasih banyak. Saya hormati saudara saya Masdir dan saudara saya Om Saharudin Ridwan. Saya kemarin dapat banyak masukan setelah tim dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar mengelilingi sekitar 10 titik pasar, dan kita sudah melihat bahwa memang ada hal-hal yang perlu dibenahi oleh teman-teman dari PD Pasar. Kenapa? Karena contoh umpamanya di Pabaembaeng. Di Pabaembaeng itu pengamatan kami cuma 1 tempat cuci tangan di 1 pintu. Sementara pintu ada 4. Itu sementara begitu banyaknya orang masuk lalu lalang di situ, cuma 1 tempat untuk cuci tangan. Saran kami agar bisa minimal 4 tempat cuci tangan yang bisa difasilitasi. Sedangkan masyarakat yang ada di sana melalui banyak pintu, bukan pintu satu saja yang ada tempat cuci tangannya. Nah, itu salah satu contoh. Yang kedua, bahwa
mungkin lebih dimasifkan lagi bagaimana memberikan spanduk yang giant atau yang besar itu adalah dilarang masuk kalau tidak pakai masker, atau kawasan pakai masker. Dan dimasifkan juga orang-orang yang masuk ke sana betul-betul mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Kenapa? Survei nasional terakhir tadi Gubernur DKI mengatakan untuk DKI ini penyebaran virus saat ini ada di transportasi dan di pasar. Artinya, pasar diperhatikan betul-betul bahwa memang ini bisa berpotensi besar untuk terjadinya yang namanya outbreak. Outbreak itu adalah tingkat bagaimana masyarakat itu terpapar. Pengamatan kami, 85% penjual dan pembeli itu tidak pakai masker. Kalaupun pakai masker, cuma di dagu. Mohon maaf, cuma di leher. Di leher saja. Sementara mereka lupa, kalau disimpan di leher, di sini kan sudah ada virus. Di kulit ini kan kita sudah ada virus. Disimpan di leher, dikasih naik lagi di mulut, klop deh. Artinya sia-sia itu masker sebagai aksesoris kalau disimpan di leher. Di kalung. Di kalung. Nah, kalau dikasih naik begini, otomatis virus dihisap juga. Jadi percuma. Memang harus bagaimana memakai masker yang benar. Nah, itu yang terjadi. Terus tidak adanya pembatas antara pembeli dan penjual, sehingga tidak bisa menghindari yang namanya door plan. Sehingga kalau pada saat dia bicara, sudah tidak pakai masker, minimal ada plastik yang menghalangi di setiap los. Itu yang tidak ada. Kalaupun ada, ya sangat terbatas. Kami memberi masukan, Ikatan Dokter Indonesia, Kota Makassar memberi masukan karena kami tahu bahwa roh daripada kehidupan Makassar itu 80% pasar untuk kebutuhan sembako atau kebutuhan 5 bahan pokoknya. Yang lain itu tersebar di supermarket, minimarket, dan lain sebagainya. Selebihnya di pasar. Yang lain adalah apakah menjamin orang yang datang ke pasar itu jaga jarak? Tidak. Pemantauan kami tidak jaga jarak, sangat dekat. Apalagi pasar-pasar yang betul-betul menjadi favorit, itu jaga jaraknya sudah tidak ada. Jadi poin-poin ini yang kami sampaikan bahwa per hari ini itu ada 124 penambahan kasus baru. Kemarin 185. Dan Jakarta tertinggi hari ini 400 lebih kasus per harinya yang terkonfirmasi positif. Tidak mengherankan kalau 5 hari ke depan itu sudah mencapai 7.000. 80% yang terkonfirmasi positif di Sulawesi Selatan itu Makassar. 80%. Artinya ini menjadi perhatian kita semuanya. Begitu banyak yang terpapar COVID akhir-akhir ini adalah karena beberapa faktor. Tapi kami sadar pasar menjadi tempat perhatian kami karena tempat kumpulnya orang yang begitu leluasa. Ya, saran kami dari ID Kota Makassar kepada pengelola PD Pasar, mungkin kemarin sudah masif, tapi ini harus ada extraordinary. Lebih dimaksimalkan. Mungkin kemarin saya disampaikan, saya membaca juga bahwa teman-teman PD Pasar sudah melakukan bagaimana sosialisasi, bagaimana menyampaikan bahwa pakai masker. Tapi fakta, kami melakukan survei kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat,
itu kami lakukan. Dan kami melihat bahwa, mohon maaf, sangat-sangat memprihatinkan, harus lebih ekstra hati-hati untuk menyampaikan bahwa ibu bapak jangan masuk di pasar pak kalau tidak pakai masker, kalau tidak ya mohon maaf Pak, tidak dilayani. Contohnya seperti itu. Kami memahami teman-teman PD Pasar bukan tidak berbuat. Kami cuma ingin menyampaikan bahwa saat ini perhatian kami dari Ikatan Dokter Indonesia itu ada di pasar. Kenapa? Tempat pasar lah orang datang untuk belanja seolah-olah merasa rumahnya sendiri. Berbeda kalau kita ke swalayan. Swalayan itu neces, pakaiannya rapi, tapi kalau di pasar kadang pakai daster, kadang pakaian biasa saja, karena menganggap ini pasar sebagai rumah. Tapi ternyata justru karena rumah, sebentar saya putarkan Ki, kalau penemuan kami, video-video kami yang mengatakan bahwa social distancing itu tidak ada, physical distancing itu tidak ada. Itu jelas sekali bahwa memang orang sudah menganggap bahwa ini biasa-biasa saja. Makanya kami melakukan kritik, itu kritik membangun, kritik supaya sama-sama kita Ikatan Dokter Indonesia, sama-sama dengan PD Pasar, ayo kita benahi bagaimana supaya masyarakat ini, tanda kutip, menyadari bahwa corona itu mengintai kita semuanya. Tidak pandang bulu, mau profesor, mau tidak profesor, ataupun orang yang kaya maupun miskin, itu sama semua sekarang. Hampir mencapai 7.000, dan hari ini 124 kasus mengatakan bahwa hampir rata-rata 100 per hari orang terkonfirmasi COVID-19. Dan sekali lagi yang ada nampak di masyarakat saat ini adalah bagaimana mereka tidak menyadari bahwa memakai masker itu sesuatu yang biasa saja. Tidak ada sama sekali kesadaran kami melihat untuk itu. Itu mungkin yang paling kami menyoroti, dan tentunya ada yang namanya penyakit COVID-19 ini lagi menyerang orang tua. Yang paling banyak adalah yang sudah punya penyakit keturunan atau penyakit bawaan yang namanya komorbid. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami, dan khususnya fasilitas-fasilitas yang ada, kami melihat, mungkin benar, kami lihat ada spanduk, pakai masker, jaga jarak, tapi kodong kecilnya di atas lagi. Harusnya jelas di setiap sudut. Contohnya kayak gitu. Mungkin bisa kita sama-sama merumuskan supaya betul-betul ini masyarakat menyadari bahwa diperhatikan Bu, Pak, tapi tolong juga bagaimana caranya kita sama-sama melawan virus corona ini.